Berjumpa lagi di dalam program Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama membaca kitab Kejadian 34 ayatnya 1 sampai ayat 31. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Dina dan Sikem. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, "Ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku." Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari dia, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor, anak ayah Sikem, pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu, "Hati Sikem anakku mengingini anakmu, kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya, dan biarlah kita mengambil. Berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami, dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas, dan menetaplah di sini." Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, "Biarlah kiranya aku mendapatkan kasihmu, aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku." Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat, karena Sikem telah mencemari Dina, adik mereka itu. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, "Kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang lelaki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu. Maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi." Lalu Hemor dan Sikem, anak Hemor, menyetujui usul mereka. Dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya, sebab ia suka kepada anak Yakub. Lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarga. Lalu pergilah Hemor dan Sikem anaknya itu ke pintu gerbang kota mereka, dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu, "Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita. Biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita, dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Namun hanya dengan syarat ini orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semua itu akan menjadi milik kita?
Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Maka usul Hemor dan Sikem anaknya itu didengar oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya, dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka, juga seluruh yang ada di rumah-rumah. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah, dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." Tetapi jawab mereka, "Mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan Sunda?" Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Tema perenungan kita, ritual tidak hanya formalitas. Sebagai orang yang beragama, tentu ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dan ditaati sebagai pengikut dari agama yang dipeluk. Kewajiban-kewajiban yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya pemaknaan yang benar kerap kali mendatangkan pemahaman bahwa ibadah-ibadah yang sudah dijalankan hanya sebatas formalitas. Ini terjadi oleh karena ketidakmengertian akan apa yang sedang dijalani dan minimnya pengetahuan tentang agama yang dipeluk. Namun berbeda halnya jika ibadah yang dilakukan dimaknai secara mendalam, maka akan menumbuhkan pemahaman bahwa yang dilakukan itu sebagai wujud kebutuhan dan wujud nyata sebuah hubungan kedekatan antara manusia dan Allah. Sehingga setiap ritual yang dilakukan akan mengubah kehidupan penganutnya sesuai dengan ajaran Allah. Gagalnya pemahaman juga terjadi dalam diri Hemor dan Sikem. Sikem telah melakukan perbuatan terlarang, dalam hal ini memperkosa Dina, dan tanpa disadari justru membuatnya jatuh hati kepada Dina anak Yakub dan ingin menjadikannya istri. Hemor ayah Sikem yang mengetahui hal itu berkunjung ke tempat Yakub untuk mempersunting Dina bagi Sikem anaknya. Namun ada syarat yang harus dilakukan oleh Hemor dan Sikem, yaitu mereka harus disunat. Sunat merupakan hal yang sangat penting bagi keturunan Abraham. Oleh karena itu, merupakan perjanjian Abraham dengan Allah, dan setiap orang atau setiap pribadi yang bersunat terhisap dengan perjanjian dengan Allah dalam masa perjanjian lama. Syarat yang diajukan disetujui oleh Hemor dan anaknya Sikem. Hemor dan Sikem menyetujui syarat itu bukan dengan pemahaman yang benar, sehingga mereka melakukan itu semua dengan tujuan-tujuan duniawi. Hal ini dapat kita lihat bahwa kemauan untuk disunat didasari keinginan untuk menikahi Dina. Kemudian dengan disunat mereka juga dapat mencampurkan keturunan mereka dengan keturunan Yakub, dan juga mereka juga mendapatkan atau memiliki apa yang menjadi milik Yakub seperti ternak. Gagalnya pemahaman mengenai makna sunat membuat Hemor dan Sikem memaknai sunat dengan salah dan membagikan pengertian itu kepada rakyatnya, sehingga mereka semua mau mengikuti syarat untuk disunat. Belajar dari kisah ini, maka perlu untuk kita berintrospeksi diri. Apakah kita benar-benar memaknai kegiatan ibadah dalam rangka pemeliharaan iman yang sudah kita jalani selama ini? Apakah kita memahami
hanya sebatas kewajiban, rutinitas, atau formalitas sebagai orang Kristen. Jika pemahaman kita hanya sebatas formalitas, maka kita tidak jauh bedanya dengan Hemor dan Sikem. Ibadah dalam rangka pemeliharaan iman seperti PA, katekisasi, ibadah minggu, dan lain sebagainya bukan hanya sebatas kewajiban atau formalitas keagamaan, akan tetapi harus dipahami sebagai sebuah kebutuhan, memahami akan kehadiran Allah bagi kehidupan kita. Demikian juga bahwa kita sebagai manusia memahami bahwa melalui ibadah merupakan cara Allah menyatakan kasih-Nya dalam bentuk untuk mendidik, mengarahkan, dan menuntun kita pada jalan keselamatan. Dengan pemahaman yang tepat, maka hidup kita akan diperbaharui setiap hari karena kita menjalani hidup sebagai orang Kristen dengan sungguh-sungguh. Dan kita juga menyadari bahwa ibadah bukanlah suatu paksaan atau kewajiban, bahkan formalitas. Namun ibadah kita kepada Tuhan adalah bentuk kebutuhan kita akan kesadaran diri betapa tuntunan Allah itu sangat kita butuhkan untuk menapai kehidupan ini. Kiranya melalui perenungan ini kita semakin memaknai ibadah kita dengan sungguh-sungguh dan benar kepada hadapan Tuhan, sehingga sikap kita ibadah pun dengan penuh rasa hormat, dengan kesungguhan, karena kita sedang menghadap kepada Tuhan. Mari kita perbaiki pemahaman kita tentang peribadahan, sehingga hidup kita pun juga semakin diperbaharui, karena dalam peribadahan tersebut iman kita pun dipelihara. Di situ juga ada pengertian, dan sabda-sabda Tuhan akan selalu mengarahkan kita menuju pada jalan kebenaran. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.